tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta kita umatnya dengan memperbanyak sholawat serta mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah, ibu, bapak, tidak panjang kalam karena waktu juga, mari kita simak dan kita dengarkan tausiah nasihat dari guru kita kepadanya Bapak Kiai Muhammad Subhan. Kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak apa namanya Islam? Grand Office. Brand Office bukan pinca lagi. Sama. Sama. Hanya penyebutannya aja. Takutnya namanya ganti lagi. Ya, wabil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Haji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pagi ini insyaallah kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang penyakit hati yang nomor 5, yaitu kikir. Ya, jadi di antara penyakit hati itu adalah bakhil. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau antara lain berdoa berlindung kepada Allah dari kekikiran. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhl. Nabi berlindung kepada Allah dari lemah, dari malas, dari pengecut, termasuk juga dari kikir. Jadi kikir ini termasuk penyakit hati. Jadi penyakit hati sebenarnya banyak ya. Ini yang kita kaji mungkin kita batasi 10 saja. Ini baru yang ke-5 insyaallah. Nah, kikir atau tidak kikirnya seseorang itu ukurannya bukan memberi atau tidak memberi pengamen ya, bukan. Jadi kikir atau tidak kikirnya seseorang itu ukurannya bukan soal memberi atau tidak memberi pengemis, bukan itu.
Jadi saya ulang, jangan kita menilai orang itu hanya karena dia nggak ngasih pengemis, terus kita sebut kikir, belum tentu. Jangan hanya karena dia tidak memberi pengamen, terus kita sebut dia kikir, belum tentu. Kenapa demikian? Ya, karena ukuran kikir itu pertama, kalau terkait dengan kewajiban-kewajiban hartanya, dia berat mengeluarkannya, itu baru namanya kikir. Jadi kalau ada kewajiban-kewajiban terkait dengan hartanya, kok kemudian yang bersangkutan merasa berat untuk mengeluarkannya, maka itu namanya kikir. Contoh misalnya zakat. Kok ada orang berat ngeluarin zakatnya, padahal dia sudah wajib zakat, maka itu namanya kikir. Misalnya apa? Nafkah. Ketika seorang suami wajib menafkahi istrinya, ketika kemudian suami yang mampu menafkahi istrinya kok berat mengeluarkan nafkahnya untuk istrinya, berarti dia kikir. Nah, termasuk juga ketika ada seorang anak punya orang tua yang tidak mampu sementara anaknya mampu, maka dalam fikih Islam anak wajib menafkahi orang tua, dan itu semampunya. Kok ada anak nggak peduli pada orang tuanya, padahal dia mampu, termasuk orang tua adalah mertua ya, maka dia termasuk kikir dalam hal ini. Nah, karenanya kemudian termasuk masalah gaji juga sama, namanya ujroh. Kita ini punya karyawan yang wajib kita gaji, kok kita pelit menggaji karyawan? Jadi nggak tahu dibuat banyak cara supaya kemudian gaji bisa ditunda misalnya. Terus kemudian kalau perlu dipotong sana potong sini. Kalau sengaja loh dibuat peraturan seperti itu supaya kemudian dia bisa bersikap yang tidak baik kepada si karyawan itu, maka tentu itu adalah merupakan sikap yang kikir atau pelit dalam hal ini. Nah, karenanya kemudian itu penyakit. Nah, artinya dia berusaha mengambil hak karyawan gitu, Bu. Kecuali memang itu kewajiban karyawan, memang dipotong beda bab nanti itu. Ini enggak, ceritanya memang dia pelit kepada karyawannya. Nah, terus kemudian termasuk dalam masalah hutang juga sama. Kan hutang kan maksud yang wajib dibayar, kok dia berat membayar padahal dia mampu membayar. Maka ini merupakan bagian dari sifat kikir itu. Makanya saya ulang sekali lagi, ukurannya pertama dari kewajiban berkaitan dengan harta, itu satu. Karena begini, saya pernah ada orang ngomong ke saya gini. Seingat saya ada orang pernah ngomong ke saya. Kurang lebih gini omongannya, Ustaz, itu ada orang Ustaz, kalau ke pengamen, ke pengemis, dia royal Ustaz, tapi bayar utang nggak bayar. Jadi kalau ke pengamen, pengemis, dia royal, tapi utang nggak bayar. Itu kan nggak bener itu namanya. Itu seperti orang yang sibuk sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh, itu repot. Puasa Senin Kemis tapi nggak puasa Ramadan, repot. Makanya singkat kata singkat cerita ini nggak benar. Saya ulang sekali lagi, dalam hal ini yang patut kita pahami adalah kikir itu pertama berkaitan dengan kewajiban harta. Yang kedua berkaitan dengan yang sunnah-sunnah, masjid, musola, majelis taklim, anak yatim, fuqara, masakin, dan lain-lain. Maka jangan sampai kita ini untuk hobi ada, tapi untuk fisabilillah nggak ada, itu jangan sampai. Silakan punya tas branded, punya baju yang bagus, yang mahal, silakan, tidak apa-apa. Punya kendaraan yang bagus, yang mahal, silakan, tidak apa-apa. Punya hobi-hobi yang halal, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk hobinya ada, untuk kesukaannya ada, untuk kesenangannya ada, tentunya harus diagendakan juga untuk fisabilillahnya juga harus ada. Untuk masjid, untuk musola, untuk majelis taklim. Allah itu nggak nuntut angka yang sama kok. Untuk fisabilillah itu Allah nggak nuntut angka yang sama. Allah malah mentokin di angka maksimal sepertiga total harta. Jadi malah kalau kita berinfak di jalan Allah lebih dari sepertiga total harta, malah oleh Nabi dilarang. Dan itu cukup, itu sudah banyak kata-kata. Karena kata beliau, meninggalkan anak keturunan dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga karenanya diminta-minta ke orang. Allah itu nggak minta banyak. Allah itu nggak nyuruh kita ngeluarin banyak untuk fisabilillah itu. Saya ulang tadi, dimentokkan di angka sepertiga maksimal dari total harta.
selebihnya untuk kepentingan pribadi kamu dan keluarga. Itu seperti itu. Malah kalau zakat itu yang wajib ya. Tadi kalau infak kan sunnah ya, dimentokkan yang sepertiga total harta. Kalau kita ngomong zakat, Allah cuma bukan nuntut, Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan mentoknya itu 25%, mentok. 25% itu mentok itu. Itu pun untuk jenis zakat luqotoh atau rikas tambang. Ada yang mengatakan 20%, ada yang mengatakan 25%. Itu mentoknya itu. Itu pun dari hasil tambang atau luqotoh. Luqotoh itu barang temuan. Barang temuan itu contoh gini. Saya pernah nonton di TV itu ada petani gali sumur nemu mahkota Raja Majapahit. Itu berat itu sama binggel lengkap dengan kelengkapannya itu dengan batu-batu mulianya itu. Itu cuman karena diserahkan ke negara dia nggak wajib ngeluarin zakat 20% diserahkan ke negara. Tapi dia anaknya dapat beasiswa kuliah sampai sarjana plus langsung jadi PNS saat itu zamannya Pak Harto itu. Nah, jadi itu wajib mengeluarkan zakatnya 25% atau 20%. Nah, saya punya jamaah orang nikah, sekarang udah pensiun. Beliau cerita, saya dulu pas tugas di Jawa Timur di daerah Trowulan, itu kan dulu konon pusatnya kerajaan Majapahit, kan gali fondasi itu, nemu banyak emas itu, nemu banyak emas peninggalan raja-raja Majapahit itu mungkin atau kerajaan Majapahit. Gali di daerah Trowulan Mojokerto itu saya nggak ngambil Ustaz, dia bilang saya nggak ngambil, yang ngambil teman-teman saya. Itu sekarang teman-teman saya yang ngambil itu pada melarat semua Ustaz. Jadi yang ngambil emas itu sekarang pada melarat semua. Kenapa Ustaz ya? Saya tanya, lo saat itu dikeluarin zakatnya apa enggak? Enggak tahu itu Ustaz. Ya, beliau yang nggak ngambil malah masih diberi kecukupan oleh Allah. Sementara teman-teman yang ngambil emas itu malah pada melarat semua katanya. Ya itu gara-gara mungkin zakatnya nggak dikeluarin itu. Zakatnya itu pun untuk luqotoh atau rikas tambang. Kalau tambang itu ada ketentuan setelah dipotong, semuanya sama sih setelah dipotong operasional ya. Karena kadang ada juga orang bikin sumur tambang zong itu ya ada, nggak dapat ya zong itu nggak dikeluarin zakatnya. Karena saya ada jamaah tukang tambang itu ya satu sumur itu bikinnya itu bisa sampai miliaran itu. Jadi tentu setelah dipotong operasional ya. Kalau dipotong operasional ada hasil bersih itu zakatnya 20 sampai dengan 25%. Kalau yang umum kayak Anda bekerja berapa? Cuman 2,5%. Itu pun sebenarnya setelah dipotong muknah sebenarnya. Setelah dipotong biaya hidup sebenarnya. Cuman kayaknya di sini nggak peduli ya. Pokoknya keluar gaji langsung 2,5%. Ya saya nggak ikut-ikut itu. Ya, tapi kalau di dalam fikih Islam sebenarnya setelah dipotong operasional, setelah dipotong biaya hidup sebenarnya. Karena mohon maaf, ada orang gajinya 100 juta. Ada orang 100 juta. Tapi anaknya 10. Terus anaknya 10 kembar-kembar. Jadi 5 itu kembar semua. Sekolahnya yang satu di kedokteran, satu di arsitek, satu. Jadi yang biayanya mahal-mahal semua. Terus ya pokoknya bisa jadi uang 100 juta itu tidak membuat dia wajib zakat, bisa jadi. Kenapa? Karena uangnya habis dalam sebulan itu untuk biaya anak-anaknya tadi. Itu kalau di fikih Islam aslinya begitu aslinya. Makanya sebenarnya yang bijaknya itu potongan 2,5% itu setelah dipotong kebutuhan hidup itu sebenarnya. Loh, kalau gaji yang ada nggak mencukupi gimana Ustaz? Ya nggak ada kewajiban zakat. Tapi ini kita sudah sistem dipotong ya sudah. Insya Allah barokah itu aja. Insya Allah barokah. Karena apapun yang dikeluarkan jalan Allah insya Allah barokah. Insya Allah. Nah itu diantaranya. Jadi singkat cerita kikir itu pada dua hal itu ya. Jadi saya ulang, ukurannya bukan soal memberi atau tidak memberi pengemis, bukan soal memberi atau tidak memberi pengamen, tapi lebih kepada bagaimana kita ini peduli dengan kewajiban-kewajiban kita terkait dengan harta, itu seperti itu. Nah, terus kemudian termasuk penyakit hati yang lain itu adalah munafik.
Munafik dari kata nafiqah artinya tikus. Jadi munafik dari kata nafiqah itu artinya tikus. Tikus itu kalau pengecut ya. Kalau ada orang lari, kalau nggak ada orang berantakin apa aja. Tikus itu kalau nggak ada orang berantakin apa aja, ngerusak apa aja. Tapi kalau ada orang lari dia. Normalnya begitu tikus. Kalau ada tikus ada orang dia nggak lari, ada dua kemungkinan itu. Tikusnya stres, atau mungkin dia lagi ada masalah dengan panca inderanya. Karena saya pernah satu saat di depan rumah itu ada tikus. Kata istri, "Mas, ono tikus mas, mau saya pukul tuh nggak lari dia." Loh, kok nggak lari kata saya? Ini pasti tikus bermasalah. Terus saya samperin, saya deketin, "Mas, saya pukul itu batuk dia." Wah, nggak jadi nggak tega. Terus saya bilang, kata saya, "Kok nggak dipukul?" katanya. "Mau saya pukul batuk dia. Insya Allah besok mati dia." Dia bilang gitu. Ternyata betul besok mati di situ dia. Nah, jadi tikus itu pengecut karakternya. Tikus itu. Yang kedua, tikus itu tempat yang baik pun kalau ada tikusnya rusak. Nauzubillah min dzalik. Saya ulang ya. Tempat yang baik pun kalau ada tikusnya rusak. Masjid sekalipun, majelis taklim sekalipun, pesantren sekalipun, kalau ada orang munafiknya rusak. Rumah tangga termasuk. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati memasukkan orang luar ke dalam rumah kita. Entah sebagai mantu, sebagai besan, sebagai ipar. Itu hati-hati. Iya, itu hati-hati. Tidak sedikit sebuah keluarga yang baik-baik saja itu berantakan, seberantak-keberantakannya. Itu naudzubillah min dzalik. Ya gara-gara salah masukkan orang itu. Nah, yang dimasukkan itu ternyata tikus. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, semoga Allah selamatkan kita dari fitnah ini ya, amin insyaallah. Itu seperti itu. Nah, terus tikus itu pemakan segala-galanya. Enggak peduli kabel, dikerikiti, biji-bijian, daging, apa saja dimakan. Jadi serakah dia. Tikus itu dipangan. Terus sudah begitu, apapun yang dari tubuhnya itu berbahaya, gigitannya berbahaya, kencingnya berbahaya, kotorannya berbahaya, bahaya semua. Nah, jangan kita menjadi orang seperti tikus karakternya, sudah pengecut, merusak, serakah, omongannya bahaya, tindakannya bahaya, semuanya bahaya. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan seperti itu. Nah, orang beriman itu digambarkan oleh Allah seperti lebah. Lebah itu bagaimana lebah itu? Lebah itu tidak hinggap kecuali di tempat yang baik. Tidak makan kecuali sesuatu yang baik. Tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik. Pemberani tapi nggak resek, itu lebah. Terus tidak, dan kalaupun menyengat seringkali sengatnya jadi obat. Tapi jadi obat itu lebah tertentu ya. Dalam ini kalau lebah itu biasanya lebah madu. Bukan tawon das itu. Kalau tawon das itu lumayan itu. Yang maksudnya yang itu, yang apa? Yang lebah madu itu, lebah madu itu. Itu seringkali sengatnya jadi obat. Memang lebah itu begitu karakternya. Maka kita ini orang beriman harusnya punya karakter seperti itu. Tidak makan kecuali yang baik. Tidak memuntahkan sesuatu kecuali tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik. Terus hinggapnya di tempat-tempat yang baik. Terus pemberani tapi nggak resek gitu. Terus yang kelima, kalaupun dia menyengat, kalaupun kita marahnya ngasih solusi gitu. Itu karakter-karakter lebah itu. Nah, ada yang mengatakan nafiko itu tikus yang membuat dua lubang. Jadi kalau dipukul di sini dia lari ke sini, kalau dipukul sini dia lari ke sini. Lari sana sini aja. Itu nafiqah namanya. Karena dulu orang munafik itu tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu awalnya digadang-gadang jadi pemimpin Madinah. Tapi begitu Nabi kita Muhammad SAW
hijrah ke Madinah, secara aklamasi orang mengangkat Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin di Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau bikin partai oposisi nggak berani karena dia pasti kalah secara politik. Mau konfrontasi juga nggak berani. Akhirnya dia didatangi oleh tokoh-tokoh munafik itu, tokoh-tokoh Yahudi. Kata orang-orang Yahudi itu, sudah kamu masuk Islam saja. Aku nggak beriman sama Muhammad ya, kata dia gitu. Ya pura-pura beriman aja. Nanti adakan pembusukan dari dalam. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, bersyahadat ya. Tapi di mulut aja bersyahadat, hatinya sama perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Untuk melakukan pembusukan dari dalam, termasuk rencana-rencana pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi itu ketika berada di Mekah, beliau itu berhadapan dengan masyarakat lembah yang orangnya itu apa adanya, depan belakang itu sama, nggak ada bedanya. Kalau A ya A, kalau B ya B. Kalau benci kelihatan, kalau senang kelihatan. Itu orang Mekah. Makanya Nabi ketika di Mekah, Nabi nggak punya tokoh, nggak punya musuh orang munafik Nabi. Kenapa? Karena orang Mekah itu orangnya apa adanya. Kalau seneng kelihatan, kalau benci kelihatan. Lah iya lek gak itu orang Mekah. Nah, beda sama orang Madinah. Sebagian masyarakat Madinah itu masyarakatnya kalau ngomong itu suka muter-muter sebagian. Kata para analis sejarah mengatakan satu masyarakat kalau ngomongnya sukanya muter-muter itu potensi munafiknya tinggi biasanya. Bukan muter lah, muter-muter beda. Muter sama muter-muter beda. Kalau muter tidak apa-apa, ini muter-muter. Kalau bahasa Qur'annya suka memain-mainkan lidah, memutar-mutar lidah. Nah, dalam hal ini Madinah ada sebagian masyarakat itu yang begitu. Dan betul Nabi berhadapan dengan orang-orang seperti itu, di mana antara depan dan belakangnya beda. Luar dan dalamnya beda. Kalau kita punya istilah apa itu, musang berbulu domba, kira-kira gitu. Atau bermuka dua ya. Ya, saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang kajian hari ini, masih di penyakit hati. Dari aspek-aspek tadi yang disampaikan, ya, Ibu silakan. Ya, ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan kalau misalnya saya pulang terus Pak Arisan ya Ustaz ya, Arisan duduk, nah ibu-ibu tak bilang ini suami gue pelit banget, gitu kan. Padahal kalau saya lihat dari tampilan itu nggak pelit. Nah, terus gimana Bu? Ya, gue beliin garam rukyah gitu. Supaya nanti sembuh. Tuh alhamdulillah tuh sekarang saya mengganan juga mengganti dikit-dikit berubah. Nah, saya bingung kalau misalnya ikhtiar itu kan boleh ya Pak Ustadz. Ini sepertinya dia sudah percaya pada garam rukyah itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Garam rukyah. Kalau yang jual garam rukyah itu jujur ya, kalau dia jujur bahwa itu betul-betul dirukyah, bukan asal branding supaya kemudian bisa dilaku mahal, secara hukum sah-sah saja dia beli garam rukyah itu. Dan mudah-mudahan teman ibu bukan termasuk agennya. Nah, jadi secara hukum sah, asalkan yang bersangkutan itu jujur. Tapi kalau kemudian dia tidak jujur dalam masalah ini, tentu ada keberkahan yang hilang karena dia tidak jujur itu. Nah, menggunakan garam rukyah sebagai upaya untuk menyadarkan seseorang supaya dia sembuh dari penyakit hatinya itu bisa. Karena dalam Islam untuk jenis-jenis penyakit apapun sebenarnya termasuk penyakit hati itu diantara metode penyembuhannya adalah dengan rukyah. Walaupun rukyah itu bukan satu-satunya metode, tapi salah satu metode saja. Bisa silakan. Medianya tidak hanya garam sebenarnya, bisa air juga. Beberapa ulama kita menyarankan kalau untuk jenis penyakit hati seperti untuk suami, untuk anak atau apa, itu setiap kali ibu masak, bikin minuman untuk anak, untuk suami, bacakan suratul Fatihah.
Kalau ibu tidak mau ngandelin, ya memang baiknya nggak usah ngandelin garam itu sih. Lebih baik kita mandiri aja ruqyah, walaupun sah-sah saja secara muamalah. Nah, karena harganya jadi mahal itu. Garam ruqyah itu 100 berapa? 90? 38.000. Sekarang 38.000 katanya per iya. Enggak apa-apa, beli juga enggak apa-apa itu. Cuman akan lebih baik kalau kita ruqyah sendiri aja, bacaan Fatihah, terus kemudian mohon pada Allah agar suami apa. Itu seperti itu. Ya, saya kira itu Allah alam. Menjinakkan suami itu gampang kok. Bacakan Yasin. Yasin. Bapak-bapak tegang ya. Tenang. Ini juga untuk menjinakkan istri juga sama. Termasuk untuk menjinakkan mertua juga sama. Bacakan Yasin, mohon pada. Karena gini, saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Terus satu saat ada satpam nanya ke saya, Ustadz, istri saya keranjingan TikTok katanya. Wah, TikTok katanya. Iya, dia sering live Ustadz. Terus banyak laki-laki yang seneng ngapa? Iya, nge-like dia gitu. Wah, dinasihati susah statistik saya itu sekarang. Gara-gara TikTok itu dinasihati susah kata dia. Gimana caranya Ustaz? Ya udah bacakan Yasin aja, saya bilang gitu. Berapa kali Ustaz? Waduh, ini lawannya TikTok ini. Udah 9 kali saya bilang gitu. 9 kali dicicil enggak apa-apa. Akhirnya dibaca Fatihah untuk istrinya. Fatihah dulu tetap ya. Mohon pada Allah semoga Fatihah itu diskusi. Kalau kita matan iya karena butuh iya karena nasta'in, kata Allah wali abdi masalah, bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Dan nama lain dari surah Al-Fatihah adalah as-shalah, doa. Jadi ini insya Allah bukan bid'ah, karena ini ruqyah dari Al-Quran dan Nabi mengajarkan itu gitu. Kita baca Fatihah untuk istri atau untuk suami kalau ibu ya. Nah, itu berapa kali terserah. Cuma dulu kalau guru saya ya senangnya di angka-angka ganjil, 3, 11, 7, 11 gitu. Ada yang ngajarkan 8 juga, cuman saya lebih suka di angka-angka ganjil kalau saya. Karena Allah ada hadis yang mengatakan Allah itu ganjil, witrun, esa, tunggal dan menyukai hal-hal yang ganjil. Satu. Kemudian yang kedua bacakan Yasin. Sebenarnya nggak ada takaran pas. Berapa terserah. Cuman pengalaman yang sudah dari yang sudah mengamalkan itu 9. Itu 3 kali boleh, sekali sampai 9 kali boleh. Kalau mau lebih top lagi 41 kali. Kalau mau lebih top lagi. Kalau nggak percaya silahkan dicoba aja. Nah. Suami yang aneh-aneh itu bisa kelopak-kelopak gitu. Dicoba. Tapi dicoba terus saja, mohon sama Allah terus. Nah, kalau mau tambah dosisnya Ar-Rahman sehari 3 kali. Kalau sanggup Ar-Rahman sehari 3 kali. Monggo demi keharmonisan rumah tangga. Tidak apa-apa, halal suami sendiri kan, istri sendiri halal. Iya, mertua juga bisa kena itu. Nah, terakhir kalau mau ya tawasul dengan al-asmaul husna. Ibu kalau punya bumbu dapur itu baca ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud. Wahai Allah yang maha mencintai dan yang maha mengaruniakan cinta kepada hati hamba-hambanya. Ya wadud 1000 kali. Lebih boleh, kurang nggak apa-apa, cuman dosisnya 1000 ke atas. Itu menurut pengalaman saya sudah. Harus nggak harus berapapun. Ini babnya tawasul dengan al-asmaul husna. Maka ketika saya ditanya berapa kali, terserah sebenarnya saya termasuk orang yang nggak pernah menentukan berapa. Saya termasuk orang yang mengatakan zikir sebanyak-banyaknya. Para ulama mengatakan banyak itu 300 ke atas. Kalau belum 300 belum banyak berarti. Nah, saya ngomong aja beberapa pengalaman orang 1000 kali. Itu ditiupkan aja di bumbu-bumbu itu, bumbu yang buat masak nanti untuk suami, gula apa macam-macam. Nah, itu insya Allah suami insya Allah kelopak-kelopaknya. Insya Allah dicoba aja. Nah, itu namanya ini tak ajarin ruqyah sendiri daripada jangan beli garam ruqyah. Gimana? Itu kan tadi kan buat yang berkeluarga, kalau buat saya kan. Nah, tergantung proposalnya kan? Iya, tergantung proposalnya. Masnya membidik siapa? Gitu. Iya kan supaya dimudahkan oleh Allah kan? Iya, kan kita telikung pakai surah Yasin. Selama janur belum melengkung kan kompetisi masih
Ngoten nggih. Ya, terkadang masnya bidik siapa, terus calon mertuanya siapa ya. Dapat siapa? Ya. Semoga Allah mudahkan. Amin insyaallah. Oh masih jomblo itu. Iya. Baik. Cukup, Ibu. Oke. Ada pertanyaan mau Iya, dibacakan? monggo. Baik. Nggih. Baik, Pak Ustadz ingin bertanya, saya mau tanya kalau dapat warisan itu kita wajib zakatnya berapa persen? Misalkan dapat warisan 100 juta, berapakah zakat yang harus dibayarkan? Terima kasih. Kalau ibu setelah hitung waris, ibu dapat bagian 100 juta dari pembagian waris itu. Maka 100 juta itu sudah masuk dalam nisabnya ya. Kalau kita kaitkan dengan nisabnya emas yang notabene 90 gram. Kalau emas itu anggaplah nilainya 1 juta per gramnya, berarti 90 juta berarti sudah masuk nisab. Tapi itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya seketika. Baru wajib dikeluarkan zakatnya itu nanti tahun depan. Namun ibu boleh keluarkan di awal. Contoh gini misalnya, begitu nerima uang, aduh kalau nanti di akhir tahun baru saya keluarin, nanti takutnya keburu habis nih. Nggak enak sama Allah, pekewo sama Allah gitu, ada begitu ya. Ya sudah, keluarkan di awal boleh. Tapi kalau di akhir, kalau masih mencapai nisabnya wajib. Kalau di awal boleh. Biasanya itu sebagian orang merasa pekewo, nggak enak sama Allah, masa zakat di akhir nanti keburu habis. Boleh dikeluarkan berapa? 2,5%. 2,5% itu 1/4 dari 1/10. Berarti 10 juta dibagi 4, 2,5 juta. Nggih, 2,5 juta. Wallahu a'lam bishawab. Dari 10 juta itu. Kalau 100 berarti Ya kan 10 juta bagi 4. bagi 4 ya? Iya, 2,5 juta. Ada lagi Pak Ustadz pertanyaannya? Oke. Saya terbiasa melakukan sedekah subuh, namun dimasukkan celengan. Sedekah subuhnya nggak langsung Pak Ustadz. Bagus. Kalau misalkan sudah penuh, wajib dikasih ke siapa? Ke keluarga atau ke siapa? Bagus. Terima kasih. Sami-sami. Sama, saya juga gitu. Nggak langsung saya keluarkan. Karena kalau dikeluarkan per hari kok kecil gitu. Akhirnya kita kumpulkan. Nanti kadang ada masa di mana tiba-tiba ada orang datang butuh bantuan, bisa kita kasih dari situ. Atau ada masa di mana ini sudah cukup banyak baru kita keluarkan. Itu dapat ada masalah. Yang penting tiap subuh keluarkan uang itu di kotak. Kita niat infak subuh itu udah insya Allah kita udah dihitung sebagai orang yang berinfak walaupun belum kita distribusikan. Tapi udah kita keluarkan. Karena infak itu mengeluarkan itu. Tidak apa-apa berapapun. Pernah ada jamaah itu nitip ke saya saat itu, Ustadz saya ngumpulin ini, mohon distribusikan kepada orang-orang yang butuhkan. Oke, saya bantu, saya bilang gitu. Nah kalau jenengan terserah mau ke kerabat lebih utama silakan. Apalagi kerabat yang miskin, yang yatim lebih utama lagi. Ke fisabilillah, masjid, musola silakan. Ya syukur-syukur kalau semuanya dapat gitu. Kalau harus memilih, memang yang paling diutamakan karib kerabat sih memang. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu juga Pak Ustadz. Baik. Ditutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sampai berjumpa kembali di taklim berikutnya. Dari saya, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.